Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya Yunidar Almadita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu layanan yang ada di dalam Pola BK 17 Plus, yaitu layanan informasi. Nih, kita langsung bahas aja ya, apa itu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan BK untuk peserta didik sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis layanan informasi. Ada beberapa jenis ini ya, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada informasi pendidikan. Di dalam informasi pendidikan ini dibagi lagi ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada waktu peserta didik awal masuk sekolah ya, pertama kali masuk sekolah, kita akan memberikan informasi tentang jam-jam belajar, tentang peraturan dan kedisiplinan yang ada di sekolah, tentang buku-buku, tentang kegiatan mereka di sekolah, dan tentang bahkan sampai informasi jam-jam atau waktu-waktu kapan orang tua dapat berkunjung untuk melihat peserta didik tersebut. Yang kedua ada saat peserta didik memasuki SLTP atau menengah pertama, mereka juga akan menerima informasi seperti kegiatan sekolah, mata pelajaran apa yang akan dipelajari, kedisiplinan dan peraturan sekolah, juga tentang fisik sekolah seperti alamat, gedung-gedung, atau pekarangan yang ada di sekolah, serta hak dan kewajiban mereka sebagai siswa dan orang tua. Yang ketiga ada peserta didik akan memasuki SLTA atau menengah atas. Nah, ini mereka akan mau memasuki perguruan tinggi ya. Nah, jadi mereka menerima informasi juga tentang beasiswa, tentang jurusan-jurusan apa yang akan mereka ambil nanti, dan tak lupa juga tentang kedisiplinan dan peraturan yang ada di sekolah, dan mereka mengikuti dan ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah. Kemudian juga dengan informasi gedung-gedung yang ada di sekolah mereka, alamat, dan keadaan fisik sekolah mereka. Kita memasuki informasi yang kedua, yaitu informasi jabatan. Mereka akan menerima informasi seperti struktur pekerjaan atau jabatan utama mereka, cara-cara bekerja atau kondisi pekerjaan mereka, serta fasilitas yang menunjang kesejahteraan pekerja. Nah, yang terakhir ada informasi sosial budaya, seperti yang pertama itu ada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaannya, kemudian ada agama dan kepercayaan-kepercayaannya, serta ada bahasa di setiap daerah yang berbeda. Sekarang kita masuk ke metode layanan informasi yang ada di sekolah. Ini ada beberapa juga, dan ayo kita bahas satu persatu lagi. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini metode yang paling sederhana untuk dilaksanakan ya, dan hampir semua petugas bimbingan yang ada di sekolah sepertinya mampu menggunakan metode ini. Yang kedua ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini bisa digunakan sebagai penyampaian informasi kepada siswa. Selanjutnya ada metode wirawisata. Nah, metode ini untuk membantu siswa untuk mengumpulkan informasi dan mengembangkan sikap-sikap mereka yang positif, dan mereka akan berpartisipasi langsung atau terjun langsung untuk objek yang akan mereka kunjungi. Yang terakhir ada metode buku panduan. Buku panduan ini ya seperti buku-buku yang ada di sekolah ya, atau di perguruan tinggi. Kita dari penghujung video nih, di materi terakhir ini kita akan membahas tentang 4 kegiatan pendukung layanan informasi. Yang pertama ada aplikasi instrumen himpunan data yang dipergunakan untuk menetapkan informasi dan menetapkan calon peserta layanan. Yang kedua ada konferensi kasus, dan penyelenggaraan layanan informasinya mencakup: pertama ada subjek layanan, kedua ada subjek calon peserta layanan, ketiga ada penyaji layanan, kemudian waktu dan tempat layanan, terakhir ada perencanaan operasional. Nah, selanjutnya ada kegiatan kunjungan rumah ya. Kegiatan kunjungan rumah ini adalah kegiatan konselor yang datang ke rumah orang tua peserta didik yang bermasalah, gunanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau lebih banyak tentang peserta didik tersebut. Nah, jika kita sudah mengetahui informasi lebih banyak atau lebih spesifik, kita akan mudah memberikan layanan kepada peserta didik tersebut. Dan apabila kita merasa
agak sulit untuk melakukan kunjungan rumah, kita bisa mengundang orang tua tersebut untuk datang ke sekolah untuk membahas tentang permasalahan yang ada pada peserta didik tersebut. Yang keempat nih, yang terakhir ada alih tangan kasus. Nah, kegiatan alih tangan kasus ini seperti misalnya satu siswa memiliki masalah yang sudah di luar batas wajar seperti narkoba ya misalnya. Nah, ini konselor memiliki kewajiban untuk mengalih tangan kasuskan peserta didik tersebut untuk ke pihak yang berwajib seperti BNN misalnya. Nah, seperti itulah contoh kegiatan alih tangan kasus. Alhamdulillah saya sudah selesai menjelaskan tentang serangkaian dari layanan informasi. Saya minta maaf jika ada salah kata atau tidak lengkapnya informasi yang saya berikan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan yang menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.